Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Jamaah salat duhur rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah. Salat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah, pada siang hari ini saya ingin urai kembali sebagian yang sudah saya sampaikan pada khutbah Jumat beberapa waktu yang lalu dari sebuah riwayat tentang pentingnya menjaga akhlak kepada manusia. Man ahana khamsatan khasira khamsatan. Barang siapa merendahkan 5 orang atau 5 kelompok ini nanti akan mengalami kerugian di dalam 5 hal yang lainnya. Ini sekali lagi didasari pada perintah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Nah, di antara jenis-jenis manusia yang harus kemudian kita muliakan atau kita bersikap baik itu, yang pertama adalah ulama. Bapak Ibu sekalian, kadang kita akan mendengar kalimat ulama kan manusia. Betul, ulama juga manusia. Tetapi secara spesifik disebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Kalau Nabi aja bisa kemungkinan salah, tetapi Nabi itu karena diberi sifat maksum, apalagi hanya ulama. Tapi kalau kemudian kita teruskan, kalau ulama saja bisa salah, apalagi kita. Nah, kadang-kadang kan kita berpendapat, punya pemikiran, kan ulama belum tentu baik. Jawabannya enak, pemenah kowe. Ya, kan kira-kira begitu, Pak ya. Jadi kadang-kadang kita itu begitu karena ingin merendahkan bahwa sesungguhnya mereka manusia biasa, ya seperti kita manusia, punya kekurangan juga seperti kita, punya nafsu juga seperti kita punya nafsu, tetapi kemudian setidaknya mereka diberikan kelebihan oleh Allah berupa ilmu. Jika kemudian pendapatnya, pandangannya berbeda dengan yang kita mau, atau yang kita inginkan, atau yang kita ikuti, maka kita cukup kalau bahasa kepeksone bermufarokoh, berpisah di bagian itu saja. Tidak perlu kemudian mencela secara keseluruhannya. Saya contohkan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena sudah lewat, gak apa-apa untuk contoh. Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia, alim. Tidak ada orang yang tidak mengakui kealimannya, keulamannya, keahliannya. Tiba-tiba kemudian menjadi wakil presiden, ya kan, pada Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu kadang-kadang sebagian orang terus mencaci maki habis-habisan kepada beliau, seakan-akan nggak ada kebaikan beliau hanya gara-gara menjadi wakilnya Jokowi, sementara dia hanya gara-gara pendukungnya Prabowo, misalnya gitu. Ya kan, kok gelem-geleme? Kok mau-maunya? Nah, misalnya begitu. Itu jawabannya enteng kok. Jika kamu yang ditawarkan, aku ya gelem. Nah, kira-kira begitu Pak. Ya, jadi kok mau-maunya ya. Begitu loh Bapak Ibu. Kalau kita nggak sepakat dengan beliau di bidang itu, ya sudah, di situnya saja kita tidak cocok. Boleh Pak. Nggak sepakat karena semua ucapan manusia itu boleh diterima, boleh ditolak, kecuali ucapan Rasulullah. Ya. Kalau ulama siapapun kita boleh tidak bersetuju, menentangnya bahkan juga boleh. Tapi kemudian cukup di bidang itu saja yang kemudian kita tidak suka, ya sudah. Tapi bukan kemudian merendahkan keulamaannya, ulama aku kayak gitu. Nah kadang-kadang kita begitu tuh, ya pada bidang itu saja. Karena bisa jadi tahajudnya lebih panjang atau kemudian Bapak Ibu kita nggak ngerti ternyata di balik itu ada strategi yang luar biasa yang kalau kemudian beliau tidak masuk dan akhirnya dia mengorbankan dirinya
demi kemudian yang lebih besar, dicaci maki silahkan, tapi kalau aku nggak berada di situ malah keadaannya lebih parah misalnya. Maka kemudian ada ulama-ulama yang mengambil jalan seperti itu. Saya disalahpahami, ada Pak ulang begitu, saya disalahpahami silahkan. Saya dianggap mendekat penguasa silahkan. Tapi kalau kemudian saya tidak berada di sini, lebih parah keadaannya. Misalnya ada orang-orang yang mengambil posisi seperti itu. Makanya nggak setuju ya ke hal yang itu saja, tapi kemudian jangan merendahkan keulamanya, keilmuannya seakan-akan nggak ada yang benar. Ya, misalnya atau contoh yang lain lebih ekstrim Bapak Ibu dalam hal ibadah. Kita mohon maaf berusaha untuk mencontoh Rasulullah. Kita meyakini yang tidak diajarkan oleh Rasulullah tidak usah diamalkan. Saya memegangi itu. Tapi ketika kemudian ada kiai, ustadz yang mengamalkan yang kita yakini itu bukan dari Rasulullah, ya cukup itunya aja, tidak usah dicaci maki. Ya, itu ustadz sesat itu. Itu ahli bid'ah neraka jahanam. Ya sudah, yang enggak kita setuju itunya saja, tapi kemudian jangan merendahkan ulama. Kenapa? Karena nanti kita akan kehilangan nilai-nilai ukhrawiyah kita, spiritualitas kita yang kemudian justru merasa lebih benar dari ulama itu. Lebih parah Bapak Ibu. Ya, maka kita boleh enggak bersepakat, ya, boleh tidak setuju dengan ulama ABCD, ya, misalnya kalau dengan ulama Timur Tengah, misalnya kita mungkin ada yang nggak suka dengan Yusuf Qaradawi karena pendapatnya cenderung agak liberal, lebih kemodernan, atau kita nggak cocok dengan misalnya Sayyid Qutb karena pendapatnya selalu berbau politik dan sebagainya. Ya sudah, di bidang itu saja yang tidak kita sepakati, tetapi keulamanya harus kita akui. Kenapa? Karena kita bisa mengenal agama ini dengan baik dari jalur para ulama itu. Saya ulangi, dari jalur para ulama itu. Kalau ada yang bilang, kita nggak perlu ulama, cukup kembali Quran dan hadis. Lagu ini saya mau Quran saka ngendi? Ya kan gitu tuh Pak. Lah, sementing lo kita kan ngerti terjemahnya. Lah sing nerjemahke sapa? Kan para ulama juga kan? Iya. Jadi kita boleh nggak sepakat itu, ya. Tapi kemudian di bidang tertentu kita tidak bisa memungkiri bahwa kita mengerti bahwa doa iftitah itu sunnah, bukan wajib, itu dari ulama, ya kan? Kita tahu yang membatalkan wudhu ini 1, 2, 3 itu dari ulama. Ya, yang diturunkan kepada kiai, kiai kepada guru, guru kepada kita. Lu aku rak pakai kiai ya Pak, aku baca buku. Buku itu dulu ditulis oleh para ulama. Jadi begitu loh Bapak Ibu, menghormati keilmuannya. Iya. Maka kalau kita cukup Quran dan hadis, malah kita nggak bisa sholat tuh Pak. Ya perintahnya itu aqimus sholat, tegakkan sholat, menodoi Pak perintah Quran. Tapi bicaranya sholat, kita harus buka hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi yang bisa memahamkan ya para ulama. Contoh paling gampang kalau kita butuh ulama Bapak Ibu, menjelang sujud, dari iktidal menuju sujud, itu sakjane sing bener kaki dulu atau tangan dulu. Nah, kan itu Pak. Itu kalau nggak pakai bantuan ulama ahli hadis, kita mumet dewe Pak. Karena ada satu riwayat menyebut jangan seperti unta. Sing weruh unta kan mesti wong kono sik to Pak. Ya kan begitu ya. Kene ora ono unta blas Pak. Iya. Unta ki kaki semua padahal betul. Ya, mana yang kaki, mana yang tangan. Maka langsung ya kemudian lalu ijtihad. Sing ngarepku dianggap tangan kan begitu, iya begitu. Maka kemudian sakjane sikil se apa tangan se. Sing penting ora sirase. Lho ini semuanya. Lho kan gitu tuh, wah sirase remuk to Pak. Lah gitu loh Bapak semuanya yang dirahmati Allah. Ya, lo itu baru bisa kita pahami setelah kita ya misalnya buka Bulughul Maram. Bulughul Maram itu disusun oleh para ulama, oleh seorang ulama, ya kan? Sehingga kemudian kita bisa memahami, dan di Bulughul Maram itu ditulis kedua-duanya. Ya kan? Ditulis dua-duanya.
Ada yang kaki dulu, ada yang tangan dulu, tapi nggak ada yang kepala dulu, Pak. Nah itu ya untunglah, alhamdulillah nggak ada yang berdebat kepala dulu itu wangil banget loh, Pak. Kalau kepala dulu, maka Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ini sekedar contoh betapa kemudian kita penting memahami dari para ulama kita, menggerakkan telunjuk. Orang kalau nggak ngerti kan, mohon maaf ya, kan hanya ono sing ngene tok, nempel gini ya ono, Pak ya. Padahal petunjuknya nggak begitu. Yang disebut 5-3 ini itu ada yang bisa memahami itu adalah para ulama ahli hadis, ahli bahasa. Nah, kira-kira begitu, Pak. Maka jika kemudian nggak cocok, wah, aku loh, misalnya, Pak ya, beberapa imam mengatakan sholat itu tidak, sebenarnya hukum asalnya sama. Sholat itu tidak boleh dikerjakan kalau belum masuk waktunya, maka sholat juga nggak boleh kalau sudah dikerjakan kalau sudah habis waktunya. Karena dalam ilmu fikih yang pernah kita kaji dulu, sholat itu adalah wajib muwaqqat dan tapi muwassa. Muwaqqat itu sudah ditentukan waktunya. Kalau belum masuk jam 11 ya urung kena sholat duhur, jam 4 berarti orang sudah nggak boleh sholat duhur. Tapi kan ada ulama yang agak longgar. Wes jam piro tetap sholat. Lah maaf, aku ora cocok karo kayo, kencenge ora karuan natos. Ngene iki lho cocok. Lho sangat mungkin ada yang begitu. Ya. Mungkin Bapak Ibu nanti kapan-kapan kita bahas fikih tentang sholat boleh enggak dijamak, sholat menjamak sholat bukan dalam bepergian. Ya. Hanya karena supaya nggak merepotkan. Jadi nganten, ya, contohnya Pak. Ya kan, nikah didandani, sing dandani ki mua, ya kan, make up artis kan gitu tuh. Len dandani ki sebelum subuh loh Pak. Ya kan, kuwi dinggo sampai kok jam 3 gitu tuh. Nak wudu se bubar kan gitu tuh. Dandane 2 jam mosok digebyuri meneh dandan meneh ya ngantene tinggal sholat tamune lunga gitu ya kan itu Pak ngantene di sholat wah kesuwen gitu kan begitu iya bagaimana hukumnya lo itu kan kalau kita nggak dibantu ulama ya susah memahami hal-hal seperti ini ya yang sekarang lagi rame dibahas kan sholat di atas pesawat. Bukan di atas pesawat, di dalam pesawat yang terbang loh. Kalau di atas pesawat ya kober-koberi ngopo ya. Nah, yang dirahmati Allah ya. Itu kemudian kiblat iki ning ndi kan kacau banget main dhuwur Pak ya. Ya kan? Bapak Ibu sekalian termasuk mungkin Bapak Ibu yang pernah mendengar ada masjid yang enggak mau diluruskan kiblatnya. Ini kan dulu kan kita enggak gini gitu ya. Ya kan, sekarang dimiringke. Kenapa beliau nggak mau diluruskan? Wis ngene wae rasa mbok ulama masjid wis dadi ngene dadak sapa diring-iringke napa? Lho kan ilmunya ngene, Pak. Jawabannya enteng. Lah kowe ngadeg kene karo ning kono, sing jeneng kono, meskipun arahe padha, apa iso tekan Ka'bah kabeh. Sing siji malah iso tekan Irak, kira-kira begitu, Pak. Nah, kira-kira begitu berdebatnya. Lo itu kalau nggak pakai ilmunya ulama kita akan kesulitan. Satu, maka jangan merendahkan ulama. Nanti kita akan kehilangan ke akhirat kita. Yang kedua, Bapak Ibu, ini jangan merendahkan umarok. Satu ulama, kedua umarok, pemimpin. Seburuk apapun pemimpin, ya itu masih mending ada pemimpinnya daripada tidak ada pemimpinnya sama sekali. Ya. Jadi kalau nggak suka kepada pemimpin, boleh Pak. Nggak setuju, kritik tuh boleh Pak. Ya, mengkritik penguasa itu boleh. Tapi yang tidak boleh apa? Merendahkan martabat pribadinya. Loh maaf ya, kalau sekarang gampangannya ngkritik Prabowo boleh. Dulu ngkritik Jokowi juga boleh. Iya boleh. Yang nggak boleh itu non sewu, mohon maaf kalau Bapak Ibu pernah menerima kiriman itu tolong dihapus dari HP-nya. Ya kan? Ngkritik Jokowi bukan kebijakannya, tapi kemudian gambar Jokowi wadai kresek gitu. Ya kan pernah lihat apa?
terus dituncalkan yang sampah itu kan itu namanya bukan mengkritik, menghina itu namanya. Iya. Atau kemudian yang sekarang Prabowo dijuluki dengan macam-macam. Itu kan kalau ngeritik kebijakannya boleh. MBG misalnya. Saya itu pernah hanya ingin meluruskan tentang MBG, saya kadang dituduh pembela pemerintah. Saya hanya cerita begini. Hubungan manusia itu harus dijaga dengan baik. Sebab kalau kepada Allah bertobat, dosa kepada Allah, Allah bisa menghapus dengan satu kebaikan, ya kan? Pernah dengar kisah, mohon maaf ya, wanita nakal masuk surga hanya gara-gara memberi minum anjing yang kehausan. Nah ini saya kiaskan, Pak. Kalau memberi minum anjing yang haus saja bisa menghapus dosa, apalagi memberi MBG. Loh benar Pak? Ya kan? Itu kalau langsung, waduh ini enggak begitu, Pak. Ya. Sementing kan kemudian ada tata caranya, niatnya benar, ya kan? Caranya benar, karena enggak bisa, Pak. Niat tok, caranya enggak benar, ya enggak bisa. Iya. Kan ada orang yang, saya itu sengaja, Pak, ngambil ini, niatku ibadah. Maksudmu piye? Ya ini, saya ngambil gampangannya, bahasa kasarnya itu korupsi, tapi kan kemudian saya bagikan. Lah, ngono ki piye, Pak? Lah saya jawabnya enteng. Ustaz, nyolong duit kantor, duit negara tapi kanggo masjid piye? Kanggo masyarakat piye? Jawaban saya enteng. Nabimu Nabi Muhammad dudu Robin Hood. Selesai. Ya kan gitu loh, Pak. Loh iya kan begitu. Ulama harus dihormati, Umar juga kemudian kritik boleh, Pak. Yakin tidak ada memberikan nasihat kepada penguasa, bahkan itu adalah sebuah kewajiban, tetapi tidak merendahkan martabat pribadinya. Nah itu termasuk, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya pemimpin di lingkungan kerja kita, pimpinan kita, ya kan, itu kritik boleh, memberi masukan boleh, tapi jangan sampai merendahkan kehormatannya. Nah itu etika yang harus dijaga oleh kaum muslimin. Ya, termasuk di dalamnya adalah buhut atau pemberontakan itu kan diharamkan di dalam Islam. Nah itu harus kemudian dijaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu adalah setelah ulama, umara semakin mendekat, tetangga. Jangan merendahkan tetangga. Karena tetangga itu nyaris, kata Rasulullah, nyaris punya hak waris. Karena terlalu dekatnya dengan kita, karena segala hal banyak yang kemudian kita minta tolong kepada tetangga, karena kalau kemudian kita merendahkan tetangga akan kehilangan nilai-nilai sosial kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, maka penting menjaga. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Hormati, muliakan tetangga. Barang siapa mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, wajib memuliakan tetangganya. Bahkan sampai disebut meskipun tetangganya Yahudi, meskipun tetangganya Nasrani. Terus harus dijaga hubungannya dengan sebaik-baiknya. Tapi mohon maaf, kadang-kadang kita itu dengan tetangga itu lebih menghormati yang agak kaya kita hormati, yang miskin kemudian kurang kita hormati. Padahal perintahnya hormati yang lebih, sayang yang kurang. Tapi mohon maaf, kita kan sering begitu. Banyak orang memberi oleh-oleh kepada tetangga, itu ya tetangga sing kira-kira sesuk sembalik kita apa? Sing ora sembalik iki ra dikai blas Bapak Ibu. Iya. Nah, kenapa kemudian saya lanjutkan saja? Kenapa kemudian kita perlu menjaga etika bertetangga itu? Karena ada pepatah Jawa cukup bagus, Pak. Pager mangkok luweh bakoh tinimbangane pager tembok. Etika tetangga, Pak. Pager mangkok kita sampai ke tetangga kita, itu maaf, sebagai pager luweh bakoh, lebih kokoh daripada tembok yang kita tinggikan, Pak. Iya. Kalau pager mangkok, itu semakin mangkok kita menyebar, rumah kita semakin luas, Bapak Ibu. Dan itu luweh bakoh. Ya, gampangnya begini Pak, barangkali ada yang tinggal di komplek perumahan. Kita nyeneng ke security kita, itu insya Allah Bapak Ibu, nanti kita luar kota, pulang kampung, dijaga dengan baik, ya kan?
Mas titip rumah ya, siap bos, nanti lampunya saya nyalakan, ini insya Allah beres, nanti tanamannya saya siram. Padahal ngomongnya hanya titip rumah. Tapi kenapa? Karena mangkok kita itu sering nyampe ke sana. Tapi kalau temboknya yang kita dur ke, ya kan, Mas titip rumah ya, gue langsung ngabari kancane, bos pojok sepi bos. Kan gitu loh, bosnya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, meskipun kita tinggikan temboknya, tapi tidak kokoh. Tapi kalau yang kita luaskan mangkok kita, itu insya Allah Bapak Ibu, pagernya semakin kokoh Bapak Ibu. Ya, dengan tetangga. Ya. Di mana-mana, apalagi kalau kemudian tinggal di kampung, wah itu pagar mangkok itu luar biasa pengaruhnya. Ya, dengan yang kita berikan. Dan mohon maaf ya, nyebar mangkok tidak akan membuat kita miskin. Yakin Pak. Pagar mangkok itu nggak membuat kita miskin. Tapi kalau pagar tembok, ya Allah, di sini malah keweden tok. Sudah di tembok tinggi, masih pagi, masih pasangi duri-duri, masih pasangi CCTV. Wah, ngeri banget uripe rekoso dhewe, Pak. Ya kan? Tapi kalau kemudian rumah kita terbuka, tapi kemudian mangkok kita menyebar, semuanya ikut menjaga. Tetangga penting kemudian kita jaga dengan baik. Yang keempat, karena saya sebut man ahana khamsatan 5, maka yang keempat, Bapak Ibu, kerabat. Ya, paman, padi, bule, ponaan-ponaan. Kadang-kadang itu kita sok lupa. Di kantor bisa membayar zakat. Ya kan, baguslah zakat untuk kemudian membiayai pendidikan SMK di sana, itu luar biasa. Nyenengke Pak. Teman-teman PLN zakatnya ke sana semua. Tapi jangan sampai kemudian kita bisa zakat, infak, sedekah kemana-mana, tapi lupa kepada orang-orang zawil kurba, kerabat dekat kita. Ya, iso nyekolahke wong kono, tapi ponakane ora iso bayar sekolah, kita lupa. Ya, maka kemudian kerabat itu penting. Kenapa? Zakat, infak, sedekah kepada orang lain itu ya dapatnya pahala zakat, infak, sedekah. Tapi kalau zakat, infak, sedekah kepada kerabat yang membutuhkan, sekali lagi yang membutuhkan loh Pak ya. Kalau tidak ada yang membutuhkan kerabat kita, alhamdulillah berarti keluarga besar kita makmur semua. Tapi kalau ada kerabat yang membutuhkan, mereka jauh lebih berhak mendapatkan itu. Karena pahalanya bukan hanya pahala zakat, infak, sedekah, tapi juga pahala silaturahimnya, menjaga kekerabatannya. Ya, jangan sampai sedulur ponakan dong muni kuwino tak koni sugih loman, tapi mbak sedulur merem loh ya. Nah, itu yang kemudian harus kita perbaiki. Dan yang terakhir Bapak Ibu, keluarga. Ulama, umara, tetangga, kerabat, dan yang paling dekat adalah keluarga. Suami, istri, anak-anak kita, orang tua kita. Memang secara spesifik para terjemah itu menerjemahkan yang disebut keluarga itu, ahlu itu adalah istri, pasangan kita. Jangan sampai, mohon maaf, ison jajan karo konco, bola bali wani bayari, ra tau ngajak dolan bojone. Ya, mohon maaf, kadang-kadang orang itu lupa, Pak. Iya, dikenal dermawan dengan teman-temannya, tapi pelit sendiri dengan keluarganya. Koncone ngejak mangan, bos mangan, siap. Tekan omah, mas metu yuk, radidit. Ya kan masa gitu. Ya kan gitu loh, Bapak yang dirahmati Allah. Istri kita, suami kita, anak-anak kita, itu kemudian keluarga yang perlu mendapatkan perhatian. Ekstrimnya begini Pak, iso mesem kepada semua orang, tapi ora iso mesem dewi karo bojone, kan lucu. Janggal ke menaiki ning kantor guyon terus karo stape, tekan omah tukaran karo bojone. Tambah ruwet meneh to enggak? Nah, apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Iya. Dan kadang-kadang sing ketemu ngono kuwi, Pak. Kowe enggak ning kantor guyon tok wis kan ning omah tukaran tok. Nah, apa yang dirahmati Allah? Meskipun tidak begitu ya, tapi kadang-kadang kita ketemu yang begitu itu. Iya. Padahal yang lebih berat itu adalah istri kita, suami kita, anak-anak kita. Maka penting menyediakan waktu. Mohon maaf ya, terutama yang masih muda-muda, yang masih apalagi masih punya balita, anak-anak, Pak jalan-jalan yuk Pak, Pak kuda-kudaan yuk. Maaf, berikan hak mereka. Jangan, Pak kuda-kudaan Pak, Papa capek. Sana sama Mama, mau naik kuda, Mama capek. Sana sama Mbak I, Mbak yuk. Ketesuk mbak aku gue. Ya.
Iya kan, Muhammad akhirnya semadap tembok, mbok tembok ngene iki piye, Mbok? Ya. Mohon maaf loh, anak-anak kita minta kuda-kudaan itu kalau ya paling banter ya seluas ruang tamu kita, toh, Pak. Kan nggak mungkin, ayo keluar jalan raya, nggak mungkin begitu, nggak mungkin kan begitu ya. Paling ya sekitar itu dan ketika kita namanya kuda-kudaannya istirahat itu sudah selesai, anak-anak gembira, kita juga gembira. Kadang begitu Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Anak ngenteni papane mulai sampai ngantuk-ngantuk ditahan gen ketemu papanya karena papanya pulangnya malam terus. Begitu teko malasane kok belum tidur. Ngono jengkel banget tuh Pak. Ya Allah, itu mesti loh, maaf loh, misalnya anaknya sembatin setan itu kan gitu loh, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dinteni ngoyo-ngoyo malah nyeneni kira-kira begitu. Iya, tidur kan begitu Bapak Ibu, padahal dia itu nunggu Pak. Makanya kalau anak-anak kita masih SD, gembirakan, Pak jalan-jalan yuk, yuk jalan-jalan. Jangan papa capek, mama capek. Begitu. Nanti kalau sudah mulai SMP, SMA, yakin kehilangan momentum. Dik jalan-jalan yuk dik, ini papa sudah longgar. Moh. Kok moh toh? Lah mungkin kowe tak ajak ya moh. Aku ku mbiyen to Pak SD ngejak papa jalan-jalan iki mergo aku ora ngerti dalane, Pak. Lah saiki ngerti dalane opo ngejak kowe ngisi-ngisi tok. Lho iya kan? Lho coba anak-anak sing jak mlaku ning kon mall gitu. Roh kancane lho mamane suruh malu ngomah ya. Iya. Begitu loh. Maka pada keluarga Pak, ya kepada anak-anak kita, kepada penting untuk kemudian kita perhatikan dengan baik. Karena nanti kita akan kehilangan ketenangan hidup kita kalau nggak punya perhatian kepada mereka. Istri dan anak-anak, suami dan anak-anak itu butuh perhatian. Apalagi yang LDR-an. Ya, LDR itu kan lungo dewi rapopo ya. Nah, maka Bapak Ibu penting kemudian membangun komunikasi ini dengan baik. Bapak Ibu, akhlak kepada 5 ini kalau bagus ya hasilnya bagus. Kalau akhlak kita kepada 5 kelompok ini enggak bagus, ya kita akan mengalami kerugian di dalam 5 hal yang lain. Mudah-mudahan akhlak kita bisa kita jaga baik kepada ulama yang kita setujui maupun yang tidak kita sepakati pandangannya, kemudian kepada umara. Ya, kalau kemudian baik, ya katakan baik. Kalau tidak baik, katakan tidak baik. Tapi tanpa harus kemudian merendahkan kehormatannya. Yang ketiga, pentingnya menjaga hubungan dengan tetangga. Keempat, kepada kerabat. Dan yang paling dekat adalah dengan keluarga. Semuanya mudah-mudahan kita bisa berikan haknya dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kepada Allah kurang sempurna, kita masih bisa tutupi dengan sosial kita. Tapi kalau kepada manusia, tidak bisa kita tutupi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.